Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Permata Nusa Kambangan. Kali ini saya bersama dengan Mas Indra dan juga Ustadz Pepe. Ini sesi kedua teman-teman. Karena tadi sebenarnya baru separuh, namun karena kepotong tadi kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua masih seputar Batu Nusa Kambangan. Baik teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan bahasan tadi seputar Batu Nusa Kambangan. Tadi ada yang belum kita kupas tuntas ya. Di samping batu-batu yang tadi sudah saya dan Ustadz Pepe sampaikan, ada juga varian-varian yang masih banyak. Bahkan mungkin ada yang belum kita jamah sama sekali. Yang unik adalah tadi sempat lihat batu fosilnya adalah fosil keong buntet. Ini fosil keong buntet di Asam juga jalan atau gimana nih? Jalan juga? Enggak mesti. Jalan juga. Ini jenisnya mungkin dari bahan kalsit. Dan untuk selanjutnya saya akan tampilkan dari varian yang lain, yaitu jenis bahan. Oke? Nanti saya ambilkan dulu bahannya. Dan ini bahan yang akan saya jelaskan ya dari Nusa Kambangan. Ini jenisnya dari jenis mos agat ya. Ini seperti yang Anda lihat teman-teman, dari jenis mos agat seperti ini. Ini untuk mencari bahan seperti ini butuh waktu lama atau waktunya untuk perjalanan sampai ke lokasi? Enggak. Itu paling kita hanya manjat kayak tebing lah. Cuman ya bikin 2 orang pernah pingsan seperti itu. Oh, siapa saja kalau boleh tahu itu yang pingsan sebelah itu? kanan dan sebelah kiri sana. Usah kayak gue. Jadi betul teman-teman, saya pernah pingsan ketika perjalanan. Sebenarnya mungkin bukan fokusnya untuk di mencari bahan ini, tapi karena perjalanan untuk refreshing aja lah. Tapi memang dibutuhkan fisik yang kuat. Berkali-kali saya sampaikan, jika ingin ke Nusa Kambangan dibutuhkan fisik dan tenaga yang kuat, juga spirit juga perlu dibutuhkan, karena kita ketahui di sisi lain ada makhluk yang astral tidak bisa kita lihat. Baik teman-teman, selanjutnya ini bahan dari serat ilalang. Bisa dilihat teman-teman, untuk serat ilalang itu jadi bermacam-macam ya. Dari satu bahan itu memiliki warna itu tidak hanya satu. Dari sisi luar sendiri dia malah biasanya lebih jernih. Kemudian yang ke tengah dia agak berwarna putih, dan kadang bermacam-macam, ada yang keluar serat ilalangnya, kadang mulus, dan ada yang kayak bunga matahari. Kadang ada yang bunga matahari. Jadi memang memiliki warna yang bervariatif. Kemudian di samping dari jenis mos agat, ada juga yang lain, yaitu dari jenis atau bahan lepeh-lepeh, bukan ini? Bukan. Apa ya? Cepung karang apa pacar? Ini kalau di bahasa gematologisnya sih maksudnya ke mos agat. Ya. Jadi dia itu ada serat menyerupai kayak kembang gitu, seperti kayak tumbuhan. Terus ada jaspernya, ada kalsedoninya, makanya dinamain mos agat. Itu masuk lumayan. Hijaunya dapat, oranye juga dapat. Terus untuk kalsedoninya juga lumayan. Maaf teman-teman, saya disambi makan mendoan. Ini ada warna putihnya yang bikin kuat karakter di batunya.
Karakter warna ya? Iya, untuk warnanya. Ini kalau hijaunya nempel, hijau yang ini tadi nempel ke sini, hasilnya luar biasa. Hijau putih udah dapet. Ini masih satu bongkahan. Itu bongkahan ya. Ini waktu itu, ini trip kedua ke trip pertama kita pas lagi dirimu. Mbah Bakir. Oh, Mbah Bakir. Berarti trip yang kedua ya. Trip kedua saya nggak ikut teman-teman. Itu saya lagi ada keperluan di luar, jadi cuman Ustadz Fefe dan rekan-rekan yang lainnya. Yang bikin saya penasaran itu sebenarnya ini lavender serat ilalang. Kenapa bikin saya penasaran? Karena nggak tahu ini mineralnya di gematologis itu masuknya seperti apa. Masuknya lavender, tapi bisa jadi agat, bisa jadi jasper, bisa jadi moss agat juga bisa. Karena memang ini belum pernah ada yang memoin. Dan setahu saya untuk di Cilacap sendiri itu bahan yang masih ada itu sisa-sisa perjuangan 2014-2015 untuk penambang-penambang dulu. Karena untuk eksplor tim kita itu belum menemukan deposit banyaknya itu di mana. Ada info dengar-dengar kan di Karang Bandung waktu itu. Di Karang Bandung cuman kita nggak nemuin deposit serat ilalang seperti ini, hanya lavender motif saja. Ini lavender motif. Nah, palingnya seperti ini. Kalau di Karang Bandung mau berapa kuat bawahnya, insya Allah ada. Perjalanannya lebih Nah, cuman apa kuat badan apa enggak? Soalnya kita bawa badan aja udah lumayan lempar-lempar, ini salah satunya yang jadi untuk yang area Karang Bandung. Ini yang di konten sebelumnya saya sebutkan ini mirip blue sapphire teman-teman. Sepintas saja, Iya. sepintas mirip blue sapphire. Itu kan juga ada masuk dendritnya. Oh, dendrit juga masuk ya. Oke teman-teman, kemudian ada yang unik juga termasuk mirip ini. Telur kodok sudah belum? Belum ini. Oh, ini juga. bentuk jadi dan bahan diteles sih. Ini nanti ada Green moss agate. Tapi ada gradasi Campur warna. Sulaiman. Ada Sulaiman madunya kalau orang dulu bilang. Sulaiman campur moss agate. Jadi seperti yang ada di tayangan video teman-teman, batu ini seperti Kali Banjar itu. moss agate, ya betul, ya moss agate, ada kalsedonya juga. Kali Lanang juga ada, Tat. Dan Saya pernah nemuin cuman nggak kalsedoninya kurang banyak. Jadi kita kebanyakan hijau dan itu pun nempel magnet. Pernah saya nemuin cuman halnya itu kapur, jadi bolong-bolong kebanyakan. Ini yang teman Kali Banjar. Ini yang saya ikut tapi ya. ini bahannya itu Ini Ustadz TV ngorek-ngorek tanah. Dapatnya ini. Ya. Terus ada Mbak Bakir juga ngasih. Sungai. Jadi kebanyakan di pertemuan sungai. oke. Jadi kita ke sana itu bersama salah satu Terkunci. juru kunci namanya Mbah Bakir. Beliau peta hidup dari teman-teman yang mencari bahan di sana. Lalu untuk bahan-bahan yang lain terkadang kita saja belum bisa untuk membawanya karena kita pertama terbatas, mungkin tenaga kita terbatas peralatan. Soalnya selama kita hunting itu kan kita belum pernah namanya kita gali sampai kedalaman 1 meter pun kayaknya belum pernah 1 meter, cuman kita hanya di pesisir pantai atau yang batu-batu yang berserakan kita ambil. Mungkin kalau kita gali atau istilahnya bahasa Jawa itu ngeduk gitu, itu kemungkinan banyak batu-batu yang lebih ajib-ajib lagi. Ya kita tetap masih ya menggunakan ataupun Ini contoh yang kalian. Mencari batu itu dengan Alat-alat etika dan kemudian kearifan dengan lokal. kearifan lokal. Kita mencari yang mudah, kita tidak merusak alam, kita tetap menjaga alam, dan tentunya yang mudah kita ambil paling-paling di kedalaman paling berapa? Sampai setengah meter. Hanya berpetualang mencari terutama yang ada di kali-kali.
Dan ini yang saya tampilkan adalah dari jenis bako-bako, bukan ini? Kalau ini saya bilang bako celeng. Kalau seperti ini sih kita nggak di Nusa Kambangan pun, di luar Nusa Kambangan, Cilacapnya terutama di daerah Sentolo Kawat itu di kalinya itu kalau pas kalinya surut banyak bergeletakan. Itu batunya kayak koral. Oke teman, ini namanya bako-bako celeng. Memang agak unik. Nggak tahu kenapa tuh dinamain bako-bako celeng, apa yang nyari kayak celeng gitu. Nggak lihat kanan kiri, lihatnya lurus saja ya. Ya intinya ini bahannya hitam, kemudian ada coklat, kemudian ada variasi putih totol juga. Ini biasanya di senter tembus. Di senter tembus, dan bagi beberapa kalangan batu bako-bako itu dipercaya memiliki khasiat ataupun energi secara alami atau secara natural. Dan ini kasih lihat lagi kepada teman-teman, ini bahan dari Kali Banjar. Piramid, depannya putri, depannya perempuan. Ini motif gambar ya. Piramid ini terbakar. motifnya piramid katanya sih. Piramid terbakar. Piramid terbakar katanya. Tapi kalau menurut saya sih ini huruf A juga masuk. Huruf A juga masuk. Terus kemudian ikan juga ya bisa di mirip-miripin lah, namanya juga batu gambar. Ini mungkin kalau termasuk varian lavender serati lalang yang supernya. Cuman biasanya kalau yang super ini dia ada bocor gitu juga, bongkahan tunggal. Bocor maksudnya gimana itu? Bocor itu untuk rumputnya itu dia bolong, nggak rapet gitu loh. Seperti ya padat lah ya. Mesti ada bolong-bolong gitu. Atau itu memang ciri khas atau bisa jadi kayak susup, mungkin kan kalau susup kan jarang yang susup nggak jebol gitu. Tapi mungkin nggak dengan dengan coating bisa. Atau ada yang memang benar-benar super itu tanpa cacat gitu. Sudah lari ke Malaysia. Itu sebenarnya cuman saya belum pernah ketemu sama orangnya sih ya. Itu punya yang supernya. Jadi dulu, tanpa cacat, tanpa coating, tanpa dia juga punya bongkahannya agak lumayan, cuman ya itu belum pernah ketemu beliau lagi sih. Oke, ini yang masuk super atau grade supernya. Grade supernya itu ilalang, ya kurang tahu ya untuk penamaan, namanya memang ilalang. Seperti ini, hampir seperti bulu merak juga ya, sepintas atau bisa ya. Cuman kan kalau dia nggak hidup, ungu gitu. Dia juga warnanya ungu, dia nggak goyang-goyang, beda sama dengan bulu merak gitu. Sekilas kayak kalau ini mungkin nggak ada merah-merah naik ke atas ini ya, misalkan putih atau merah. Ini putih sama merahnya seperti logonya APNI. Ini yang dari Kali Banjar. Masuknya ini ate ayam atau ate ayam campuran kalsedon lah. Jasper maksudnya sih. Oh, ini masuknya tetap Jasper meskipun itu kan putihnya efek panas pas ngosok juga. Oh, ini efek pemolesan juga ya. Atau memang bahannya memang lebih, kayaknya sih putihnya ini tetap dari dasar bisa ini bawahnya kan contohnya ada putihnya juga. Oh enggak, dalamnya ada ini putih, jadi kan warna dasar. Jadi biasanya kalau putih karena gosokan itu putihnya enggak putih susu, tapi putihnya biasanya dia agak buyar nggak nyeplak banget gitu loh. Ini kan putihnya putih nyeplak banget. Selesai gosok. Ini bahan yang masih separuh jalan. Ini untuk di luarnya sebelum dipoles ini bahannya seperti ini. Mungkin nggak kelihatan dalamnya kalau dalamnya bagus. Mungkin teman-teman nggak menyangka kalau di dalam batu ini, di dalamnya ini terdapat bentuk ataupun motif yang sangat menarik. Bahkan ketika dipoles bisa jadi warnanya berbeda. Ini mentahannya juga seperti ini, ketika dipoles nanti bisa lebih bagus. Cuma ini agak keropos ya, ada beberapa lubang. Tapi bagi yang suka combong, lubang seperti ini mungkin dianggap combong ya. Karena
sebenarnya ini kropos, tapi kalau mau dibilang sombong ya boleh, nggak apa-apa. Pengalihan lah ya. Nah, ya kita itu sebenarnya kalau bolong bisa jadi sombong, tapi memang ada benar-benar yang sombong juga. Iya. Ada yang sombong. Ini yang sombong. Ini Yang sombong. Ini yang sombong, benar-benar sombong. Jadi bukan dibuat secara tangan manusia, tapi memang bolong secara alam. Biasanya kalau sombong itu pinggirnya itu pasti ada drusi namanya. Ya, Nah, itu ada drusi. drusi ya teman-teman. Jadi drusi itu seperti kayak apa ya? Bolong Kayak kristal. bolong, tapi dia kristal. Dia seperti Gelip-gelip. Cara gini Kilap-kilap. anak-anak kecubung ya, tapi masih Ah, dugan ya. ya. Dia seperti anakan telur, telur kecubung. kecil-kecil. Cuma dia berkilauan ya. Telurnya kuat. Berkilauan gitu. Sombong. Kemudian ada lagi mana yang belum Ini Nusa Kambangan. Ini Nusa Kambangan, ini yang masuknya Permen. permen ya. Bukan, ini namanya lepeh-lepeh. Bukan. Ate ayam campur lepeh-lepeh. Nah, ini yang hati ayam yang seperti ini teman-teman. Doblet apa? Nah, Di yang doblet. lepeh-lepeh Pancen bahannya. ini seperti ini. Jadi kadang-kadang dalam satu batu, satu bongkah Nyampur. itu ada pencampuran beberapa. Ada kalsedon. Oh, iya. Ada banyak di rumah itu yang sempat ada itu jasper rasa virus kalau saya bilang gitu, karena ada virus ada bentuknya seperti virus. Nah, di bongkahan itu ada juga fingerprintnya, cuman fingerprintnya memang untuk saat ini belum saya keluarkan. Ada beberapa item yang belum kita keluarkan karena memang pelan-pelan kita untuk mengenalkan batu Nusa Kambangan itu. Ternyata kita punya banyak varian batu yang mungkin di seluruh Nusantara ada, di tempat kita ada gitu. Kayak telur kodok, biasanya kan terkenalnya dari Kelawing, kita pun ada. Nah, terus mos, ada Trenggalek punya, kita pun ada. Cuman untuk icon yang memang di tempat lain mungkin sulit, itu paling hanya di Tumpang dan Serat Ilalang ini. Kalau Bako kemungkinan Batu Raja, Pacitan punya. Nah, tinggal kita nemuin lagi, apalagi yang hanya ada di Nusa Kambangan itu. Mungkin suatu saat kita nemuin berlian atau barlean. Ya intinya gini teman-teman. Mungkin berapa persen dari batuan yang ada itu ternyata juga ada di Pulau Nusa Kambangan. Belum gali. Namun demikian kita sifatnya sebagai penghobi itu terbatas kemampuan untuk mendapatkan batu itu, karena kita bukan perusak ya. Jadi yang ada kita lihat dikali, kita ambil, itu pun kita harus dengan orang yang paham daerah tersebut atau daerah Nusa Kambangan itu sendiri. Kemudian tadi saya dengar ada namanya badar besi dari Nusa Kambangan juga. Iya. Ada kan? Besi Nusa Kambangan. Saya sendiri belum pernah punya malah untuk badar besi dari Nusa Kambangan. Badar besi Nusa Kambangan itu Hijaunya pun ada loh. Pinjernya ada juga. Hijau. Cuman hijaunya masih kurang padat. Ini badar besi dari Pulau Nusa Kambangan dan tentunya jenisnya ada beberapa macam yang kita tahu atau yang saya lihat ini hanya yang warna hitam. Kata Mas Indra tadi ada juga yang berwarna hijau ya. Ada juga itu punya rekan kita ya, namanya Mbak Joko, dia punya warna merah juga persis banget kayak Kebumen punya. Ya teman, bisa ditempel ke magnet. Untuk bahannya dapat bongkah besar atau gimana tadi? Tunggal. Bongkahan tunggal. Yang unik-unik kebanyakan Nusa Kambangan bongkahan tunggal. Ini bongkahannya dapatnya gedenya seberapa sih? Iya, segitu itu. Oh, ini berarti memaksimalkan bahan itu. Iya. Oke. Warnanya hitam. Bongkahan besar di Nusa Kambangan paling jasper merah, terus yang disebut lepeh-lepeh itu bisa besar, terus lavender, serati lalang itu bisa besar, tapi untuk lainnya itu kita belum pernah menemukan bongkahan besar. Tetap kecil. Paling besar pun hanya ya
dua kepal inilah itu paling besar. Kalau untuk yang Nusa Kambangan yang termasuk unik-uniknya gitu. Cuman kalau untuk yang biasa, untuk tumpang sendiri pun dia kan nggak ada bongkahan yang besar, rata-rata kepeng kecil. Ada yang besar pun itu termasuk istimewa super. Di atas di 40 atau 50 udah termasuk super. Tapi kalau lavender, serati lalang, lepeh-lepeh tuh, terus apa yang jasper merahnya itu pernah kita nemuin sampai mungkin satu mobil ada itu. Mungkin dibentangin orang 4 aja kayaknya belum bisa. Dan itu tergeletak ya? Tergeletak. Dan itu mungkin kalau mau ngambil ya harus pakai pesawat atau helikopter. Kemudian gini, ada nggak istilahnya harapan-harapan teman-teman itu untuk khususnya Batu kita ya, karena kita warga Cilacap, supaya lebih dikenal, paling nggak di luaran ataupun di Cilacap sendiri orang-orang suka dengan batu dari lokal atau wilayah kita, karena banyakkan orang juga lebih bangga dengan batu-batu luaran sana. Kalau saya pribadi sih sebagai warga Indonesia ya, tentu dari wilayah manapun kita selalu bangga dengan memakai akik. Dan saya juga sangat menyupport teman-teman di luaran sana, di luar wilayah, baik itu Purbalingga, Kebumen, Banten, Lampung atau Sumatera, Papua dan lain sebagainya, di Sabang sampai Merauke itu membuat ataupun memperkenalkan batu ini melalui beberapa media sosial yang ada, ataupun bahkan seperti yang saya coba buat untuk di channel YouTube ini. Bagaimana teman-teman? Kalau saya sih ya mungkin untuk yang memang sudah dikenal di luar negeri, pertama itu ada tumpang sendiri, dan alhamdulillah sebelah saya sudah pernah menikmati hasilnya, dan saya juga alhamdulillah itu. Doakan saja teman-teman, kita lagi berusaha untuk memperkenalkan lavendernya itu untuk keluar, karena kemarin kita dan tim sempat buat PowerPoint dan galet kalau istilah saya itu. Kristal healing. Kristal healing bener. Sempat buat, dan semoga saja di pasar internasional itu bisa diterima, dan ribetnya lumayan, nanti juga kan hasilnya ke penambang dan semuanya bisa menikmati hasilnya. Yang penting jangan saling sikut menyikut saja gitu. Untuk usaha mungkin? Iya. Thank you supportnya teman-teman, sahabat-sahabat di Malaysia, Singapura, Brunei, Abang San, Bo Hafizam, Mr. Hu, Reno Azrul, dan ahli-ahli permata lain yang ada di Malaysia yang sudah ikut serta mengenalkan batu Nusa Kambangan. Ya, saya masih ingat betul pertama kali memperkenalkan batu tumpang, ada yang menyebutnya dengan roti paung, roti khas Terengganu. Iya, ada yang menyebutnya batu gadai nyawa, ada yang macam-macam. Nyawa digadai ya. Nah, teman-teman sekalian, selain batu roti paung, ada juga jenis tumpang yang bulu. Ada juga jenis tumpang yang bulu. Mungkin nanti di lain waktu kita akan mengeksplor, menjelaskan juga tentang tumpang bulu, karena dari tumpang bulu pun ada banyak varian. Ada banyak varian ini. Jadi ini yang saya pakai ini yang separuh tembus bening, separuhnya ada warnanya. Ada juga yang full colornya, tapi semuanya bisa dilihat di sini goyang. Iya. 3D. Sama juga tumpang serat kura atau batu roti paung, itu juga warnanya bukan cuma merah tapi ada banyak juga. Terima kasih sekali teman-teman semua yang sahabat-sahabat di luar negeri sana. Ya, harapan saya Sultan juga mau pakai ya, jangan cuma tekan kebunnya saja. Ya, harapan kita juga Sultan, karena Jokowi juga sudah pakai, Menteri Agama sudah pakai, banyak juga
pejabat-pejabat yang sudah pakai batu Nusa Kambangan. Harapan kita sultan yang ada di Malaysia pun, Brunei, Singapura juga mau, Jangan hanya tumpang lainnya. ya, batu khususnya Nusa Kambangan. Oke, terima kasih Ustadz Pepe, terima kasih Mas Indra Cahaya, teman-teman yang selalu menampilkan ataupun mencoba memperkenalkan batu-batuan dari lokal, khususnya Cilacap atau lebih spesifik di daerah Nusa Kambangan. Karena kami sendiri menganggap masih ada beberapa tempat di luar Nusa Kambangan yang juga ada deposit batunya. Ada kesugihan. Ada, itu seperti yang tadi disampaikan, di Kesugihan juga ternyata ada. Kesugihan itu masuk wilayah Kabupaten Cilacap, kecamatannya memang Kesugihan, dan mungkin ada kali yang agak besar di situ juga belum pernah kami explore ya, atau lebih tepatnya belum pernah kami datangi untuk benar-benar mensurvei karena keterbatasan waktu, karena kami dengan kesibukan masing-masing. Mas Indra yang luar biasa untuk polesannya sampai ya. Kemudian Ustadz Pepe di samping kesibukannya mengajar atau punya santri yang untuk ngaji, beliau juga menyempatkan waktunya untuk memoles dan kadang-kadang ikut berpetualang ya, lebih tepatnya jalan-jalan ke Nusa Kambangan. Terima kasih teman-teman, Anda telah menonton tayangan ini. Bantu untuk lebih mengenalkan batu-batuan Indonesia dengan cara subscribe, kemudian like dan share. Semoga bisa menambah inspirasi atau bisa menambah wawasan kita tentang batu-batuan yang ada di Indonesia dan di negara manca pada umumnya. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Mas Indra, kemudian Ustadz Pepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih Anda telah like, share, dan subscribe channel ini.